One Kawan TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita hadir di Lubang Buaya untuk memperingati G30S PKI tahun 65, dan beliau adalah pahlawan revolusi yang jadi korban pembantaian PKI di Jakarta. Di luar Jakarta lebih dahsyat lagi jumlah korbannya, para kiai ulama dibunuh oleh PKI segala macam. Tetapi yang menarik adalah Jokowi di menjelang akhir jabatannya sebagai PKI gaya baru tenang, berani dan nekat mengeluarkan kepres bahwa PKI adalah korban dalam G30S PKI 65. Kepresnya menjelang turun, Kepres 28 tahun 2024 disusul dengan berbagai impres dan kepres tindakan lanjutnya yang antara lain memberikan santunan, bantuan segala macam pada turunan PKI. Yang menarik adalah bagaimana dampak dari kudeta konstitusional, yaitu DPR menang wae. Jadi yang ribut cuman sebagian masyarakat, yang lain dibuat tidak peduli. Sasaran Jokowi salah satunya adalah membuat kita semuanya, khususnya generasi muda nanti, melupakan peran dan pentingnya monumen Lubang Buaya, sehingga dia tidak memerlukan hadir di sini, dan dia membuat tanggal 30 September bukan hari yang berbeda sebagai bangsa dan negara. Ini yang bisa saya sampaikan. Strategi yang dilakukan yang sudah berjalan dan kita harus bantu adalah mereka menyusupi dan mengendalikan oknum-oknum di Polri. Ini sesuai riset teman saya yang bikin LBP ngamuk-ngamuk bahwa salah satu adalah penyusupan di Polri dikendalikan dan institusi oknum-oknum di jajaran institusi hukum. Sekarang kelihatan betul, dan nekatnya Jokowi menjelang akhir jabatannya sudah nggak ada waktu, dia bikin kepres-kepres yang memutar balikan fakta, dan kita ingatkan kembali kenapa DPR menang wae. Inilah kudeta konstitusional, pimpinan-pimpinan parpol-parpol dikendalikan lewat proyek-proyek yang kalau ngomong dibuka di kerangkeng. Untuk generasi muda, tolong Anda jangan mau dibodohi, PKI akan bergerak terus. Jokowi saya ingatkan adalah PKI gaya baru. Terakhir, saya kenal pribadi dengan beliau dan memang orangnya banyak akal, banyak tipu. Kalau berpikir strategisnya ada, tapi akalnya banyak. Halo Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda masih ingat bahwa saya juga sempat Anda tipu, walaupun saya sudah bantu Anda banyak, karena memang Anda PKI gaya baru. Saya ingatkan kembali, hati-hati kita ngadepin orang-orang PKI gaya baru yang nyusup. Saya lanjutkan, bukan saya, Roh Suryo, yang bandel, udah di kerangkeng masih ngelawan PKI terus. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Jadi hari ini insya Allah meskipun saya bukan lagi termasuk Gen Z ya, atau generasi yang sangat muda, tapi saya tetap mengajak kalau senior kita kayak Prof Taufik ini terus mengingatkan kita malu sebagai generasi muda Indonesia. Kita harus terus ingatkan anak muda, terutama Anda, anak yang akan menjadi pemilik hari depan bangsa. Kita harus ingat, di belakang kita ini adalah sumur tua, sumur yang dulu menjadi tempat di mana 7 korban pahlawan revolusi, mulai dari Pak Hayani ya, sampai dengan nama-nama sekarang beliau diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta, termasuk tadi Prof Taufik juga menyampaikan ada 2 juga yang ada di Jogja ya, Kolonel Sugiono dan satu lagi yang ada di Yogyakarta Pak Katamso. Itu adalah korban-korban PKI pada tahun 65, dan memang rezim ini itu akan membuat seolah-olah peristiwa ini tidak ada, atau bahkan dulu pernah direncanakan akan buat film tandingan gaya baru katakan, tapi kita tetap bertahan dengan sejarah. Inilah sejarah bangsa Indonesia, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena sejarah itu pahit sekali bagi Republik ini. Jangan sampai sekali lagi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak bangsa ini ya, oleh para jenderal-jenderal yang dulu dicap mereka akan menggulingkan Bung Karno, itu kemudian
trik semacam itu dilakukan lagi, karena memang PKI adalah sangat pandai di dalam melakukan tipu muslihat. Saya pada tahun 65 memang belum hadir, tapi tidak boleh alasan belum melahir kemudian dijadikan alasan untuk tidak mengerti sejarah. Anda terutama generasi muda harus mengerti sejarah. Saya di tempat ini juga belajar sejarah, belajar sama Prof. Taufik dan teman-teman dari UI buat semuanya. Jadi kita harus menyelamatkan bangsa ini, ya. Apalagi bangsa ini sudah akan dibuat meleset sejarahnya, akan dibuat melenceng sejarahnya dengan mengaburkan fakta tentang Partai Komunis Indonesia. Itu pedih bagi kita, jangan sampai terulang, dan kita harus menyongsong ke depan generasi emas 2045. Jangan sampai generasi emas 2045 menjadi generasi cemas, generasi lemas, atau generasi yang tidak kemudian membanggakan kita. Maju terus untuk generasi muda Indonesia, terus berjuang, jangan sampai kehadiran PKI yang bukan bahelatan itu tumbuh kembali. Anda yang belum tahu sejarahnya, silakan datang ke Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Terima kasih. Penutup, saya ingin sampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang jelas adalah PKI baru membuat bangsa ini melupakan peristiwa G30 SPKI 65 dengan beberapanya sangat terbatas hadir dan menjadikan tanggal 30 September adalah hari yang harus kita jadikan pegangan sebagai salah satu tonggak sejarah bangsa. Untuk itulah dia berusaha memasang Mendikbudnya yang namanya Nadiem Makarim dengan pernyataannya sejarah tidak penting. Anda orang-orang PKI yang disusupkan, ditambah Menteri Agama yang ngaco belok memecah belah umat Islam, dan satu lagi Menkominfo yang tidak jelas, yang tadinya bekas relawan Jokowi yang bikin kacau balau. Inilah cara penyusupan PKI gaya baru, dan kami dan rekan-rekan UIWOT sangat meyakini bahwa Pak Prabowo nanti tidak akan bisa dipengaruhi untuk tetap konsisten melawan PKI yang menjadi PKI gaya baru sekarang ini. Rekan-rekan kampus, khususnya rekan-rekan kami yang berjaket kuning ini, Anda jangan mau dijinakan OLBP dengan mengatakan jangan ikut-ikut politik. Itu LBP, mana jaket kuning? Mana kampus-kampus dibongkam semuanya, ditawari jabatan, duit, pangkat, turun. Kita mahasiswa dulu dan kita alumni UI dan juga kampus-kampus lain bukanlah kelompok orang yang bisa dibayar. Kami UIWOT dan rekan kami kita bikin namanya UIWOT Plus, ya. Karena di kami juga UIWOT Plus ada alumni TB, ITS dan sebagainya. UGM asli ini. UGM asli. Iya, ijazahnya asli. Asli, bukan palsu. Yang jelas mengatakan PKI gaya baru harus dilawan. Satu lagi, Jokowi dikerangkeng karena saya yakin, seyakin-yakinnya dia tidak pernah punya ijazah sarjana. Nggak ada. Karenanya pakai nama Mulyono. Saya sempat dekat dengan beliau. Memang tukang bohong. Dan otaknya nggak ada, tapi akalnya banyak. Itu aja. Jadi ingat, mari kita buktikan, kita kerangkeng dia setelah dia turun atau setelah kita lengserkan dia. Dan dia berusaha mengendalikan Pak Prabowo dengan menyusupkan Fufu Fafa. Gibran orang sakit, silakan periksa. Orang sakit yang nggak beres, ada kelainan jiwa, segala macam, otaknya juga nggak jelas, ijazahnya sama kayak bapak yang nggak jelas, dan dia harus segera disingkirkan. Siapa yang mau punya wapres seperti itu berusaha disusupkan ke Pak Prabowo untuk melindungi dia dari kerangkeng. Kami percaya Pak Prabowo bukan orang yang bisa dan mau dikendalikan oleh Jokowi, PKI gaya baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1